Orang ini melihat seekor kuda di bawah danau. Itu terjebak di sana dan tidak bisa bergerak. Orang ini ingin menyelamatkannya, tetapi karena lumpurnya terlalu licin, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Pada saat ini, dia melihat kincir air di sampingnya. Jadi dia telah datang untuk mengikat tali agar menyelamatkan kuda dari sana. Melihat dermawannya menyelamatkan hidupnya tepat di depannya, kuda itu tidak bisa menahan air matanya. Itu awalnya adalah binatang suci yang tinggal di dekatnya. Karena itu sering menginjak ladang pada malam hari ketika itu berkeliaran, jadi itu selalu diperlakukan sebagai monster oleh para petani. Evan adalah orang yang bertanggung jawab atas lapangan, tetapi dia tidak mau menyakitinya. Jadi, dia melepas tali di tubuhnya. Setelah mendapatkan kebebasan, kuda itu terbang lurus ke langit. Dalam sekejap mata itu menghilang di dalam kabut. Keesokan paginya, Evan dibangunkan oleh kuda. Dia melihat dari dekat dan menemukan bahwa ada dua kuda yang lebih berharga di gudang. Dan seekor keledai kecil juga muncul di sudut gelap. Itu menari dengan gembira tepat di depan Evan. Pada saat ini, keledai tiba-tiba berbicara dengannya. Itu bilang itu hadiah dari kuda untuk Evan. Ada juga keledai yang bentuknya cukup lucu. Tapi sebelum Evan sempat bersukacita, dua kakak laki-laki berjalan agresif menuju gudang. Kemarin benar-benar giliran Evan untuk menjaga pertanian. Tapi setelah satu malam, seluruh area telah dihancur. Mendengar itu, keledai itu menyuruh Evan untuk naik ke punggungnya. Kemudian katakan padanya untuk berpegangan erat, angkat kakinya. Karena untuk mengkompensasi pertanian yang hancur, Evan membawa dua kuda berharga ke pusat kota untuk dijual dengan harga bagus. Setelah dia membawanya ke pasar, semua orang di sekitar mengawasi mereka. Namun, Raja sambil melihat semuanya dari teropong di atas istana. Juga telah dan sedang suka dua kuda ini. Dia segera membawa sejumlah menteri untuk pergi ke alun-alun agar meminta beli dua kuda itu. Setelah beberapa saat menawar, Raja membeli dua kuda dan meminta menteri untuk membayar. Tetapi setelah kedua kuda itu dibawa pergi, menteri itu berpura-pura berbalik dan pergi tanpa mengetahui apa-apa. Melihat ini, keledai kecil bersiul. Kedua kuda itu tiba-tiba menjadi gila, mereka bergegas keluar dari gerbang kota dan berlari kembali. Raja segera memerintahkan kereta untuk mengikuti, tetapi karena kecepatannya terlalu cepat, dia menancapkan wajahnya langsung ke tepung. Dia kehilangan wajahnya dengan sangat buruk di depan orang-orang. Dia kemudian memutuskan untuk membeli kuda lagi. Tapi dia berpikir, jika Evan bersiul lagi, tidakkah kedua kuda berharga ini akan berlari kembali lagi? Itu sebabnya Raja memberi Evan gelar. Malam itu, Raja mengalami mimpi buruk. Evan ada keinginan mencuri tahtanya. Ketika Raja bangun di pagi hari, semakin dia memikirkannya, semakin dia menjadi takut. Jadi dia bertemu menteri untuk bernegosiasi. Biarkan Evan menemukan Phoenix api legendaris. Jika tidak ada Phoenix di dunia ini, bagaimana Evan bisa menemukannya? Adapun Raja, beban kekhawatiran dapat dihilangkan dari kepalanya, identitasnya juga tidak akan terpengaruh. Keesokan harinya, Evan menerima perintah untuk pergi. Orang lain mungkin tidak tahu di mana Phoenix itu. Tapi binatang keledai ini tahu sangat jelas. Phoenix sedang ada di gurun barat. Itu memberitahu Evan untuk mengambil buah-buah lagu pengantar tidur dari pinggir jalan. Kemudian coba lempar ke gurun untuk dicoba sebagai umpan. Phoenix muncul dari bawah pasir. Itu mengibaskan pasir di tubuhnya. Itu terbang di sekitar gurun, setelah tidak melihat musuh. Kemudian itu berlari ke buah di atas pasir. Setelah memakan buah lagu pengantar tidur terus-menerus, Phoenix akhirnya jatuh ke tanah dan menutup matanya. Evan dengan cepat mengambil jaring yang dibawanya dari sakunya. Tepat pada saat ini, sebuah lengan muncul dari belakang punggungnya. Tidak menyangka Phoenix begitu menakjubkan. Itu berpura-pura tertidur untuk membuat musuh mengungkapkan lokasinya. Phoenix sekarang bergegas menuju arah Evan. Tepat pada saat darurat, keledai kecil itu bergegas seperti listrik untuk menusuk Phoenix dan terbang menjauh.
Ambil kesempatan ketika sedang diperdaya untuk menarik perhatian. Evan buru-buru memakai peralatannya untuk mempersiapkan pertempuran. Setelah itu, api di sekitar Phoenix tumbuh semakin besar. Seluruh hutan langsung dilalap api. Evan memeluk keledai dan perlahan mundur, tetapi di depannya, Phoenix masih tidak mau berhenti. Berikan itu. Evan berhasil menangkap Phoenix, dia akhirnya bisa kembali. Namun, ketika dia melihat Phoenix menangis, Evan melembutkan hatinya. Setelah bernegosiasi dengan keledai kecil, Evan akhirnya melepas tasnya. Burung Phoenix bebas lagi dan terbang langsung ke langit. Sebelum itu pergi, itu meninggalkan bulu berwarna-warni. Karena Phoenix api tidak dapat dibawa kembali, Raja akhirnya menemukan alasan untuk mengeksekusi Evan. Pada saat ini, Evan mengambil dari sakunya bulu Phoenix. Dia mengatakan bahwa Phoenix memberinya. Mendengar itu, Raja dan para menterinya menertawakannya. Dan Evan masih diseret ke podium pemenggalan. Ketika Evan hendak menyiapkan pisau besar untuk memenggal kepalanya. Kemudian tangisan terdengar di langit. Burung Phoenix terbang di sekitar alun-alun. Kemudian berdiri kokoh di atap sebuah bangunan. Kerumunan di bawah juga segera mendengar banyak sorakan dari semua orang. Evan mendapat hadiah yang diinginkan. Ini membuat Raja sangat marah. Sepertinya harus memaksanya pergi keluar mencari sesuatu. Jadi keesokan harinya, Evan menerima perintah lagi. Raja akan segera menikah, jadi Evan harus pergi ke Kutub Utara untuk membawa kembali Ratu Es. Evan dan keledai kecil dengan cepat naik ke puncak Istana Es. Dan gunakan bulu Phoenix untuk membangunkan Ratu Es yang sedang tidur. Tetapi ketika Ratu mendengar berita itu, orang yang membangunkannya hanyalah satu orang biasa. Dia sangat kecewa. Dia menunggu selama bertahun-tahun, hasilnya adalah seorang pria biasa. Setelah mengatakan itu, dia melompat ke bawah tebing. Setelah melihat itu, Evan juga dengan cepat melompat ke bawah. Untungnya, keledai kecil itu membuka sayapnya dan menyelamatkan keduanya tepat waktu. Evan berhasil menyelesaikan misi, mengecewakan Raja sekali lagi. Tapi dia dengan cepat jatuh cinta dengan Ratu Es dan hendak melamarnya. Pada saat ini, Ratu mengajukan sebuah permintaan. Jika ingin menikah, harus menggunakan permata dari dasar laut sebagai item pertunangan. Jadi, Raja punya alasan lagi untuk memaksa Evan ke Laut Timur untuk menemukan permata itu. Seekor paus raksasa diikat dengan rantai di atas air. Air matanya terus jatuh. Seperti ada sesuatu yang melakukannya sangat membuat sakit. Evan menyuruh keledai untuk mengubah bahasa ikan menjadi bahasa keledai. Itu sebabnya dia bisa mengerti segalanya. Ternyata paus tidak sengaja menelan kapal militer. Itu sebabnya itu diikat di sini oleh manusia. Itu tidak melakukannya dengan sengaja, tetapi tidak tahu bagaimana cara melarikan diri. Jadi itu hanya bisa menangis sendirian baik siang maupun malam. Mendengar itu, Evan segera memikirkan cara. Dia mengendarai keledai dan terbang ke lubang hidung paus. Kemudian terus-menerus menggunakan sayap untuk menggosok gatal paus. Paus itu segera bereaksi, perlahan mengangkat kepalanya. Untuk bersin dengan keras. Banyak rantai yang putus. Dan kapal yang ditelannya keluar dari mulutnya. Paus raksasa akhirnya mendapatkan kembali kebebasannya. Untuk berterima kasih kepada Evan atas bantuannya. Dia meminta kepiting kecil untuk membawakan cincin untuk Evan. Melihat cincin di tangannya, Evan sangat khawatir. Karena selama dia memberikan ini kepada Raja, Ratu Es akan setuju untuk menikah dengan Raja. Ternyata, Evan juga jatuh cinta padanya. Setelah kembali ke istana, Evan tidak pernah memberikan cincin itu kepada Raja. Sebaliknya, dia menyelinap untuk memotong kusen pintu untuk menyelamatkan Ratu Es. Namun, para menteri dengan cepat terbangun oleh suara itu. Setelah itu, Evan ditangkap ke penjara. Keesokan harinya, Ratu membuat permintaan terakhir. Dia merasa Raja telah terlalu tua. Jika ingin menikah, dia harus menjadi muda lagi. Jadi bagaimana dia bisa menjadi seorang marsal? Hanya melompat ke dalam panci air mendidih, tinggal di dalamnya selama 5 menit. Di depan istana dengan cepat disiapkan 3 pot besar.
Air di dalam terdiri dari air es dan air mendidih. Ketika raja melihatnya, dia sangat khawatir. Atas permintaan Dewa Agung, dia melemparkan Evan ke bawah untuk bereksperimen terlebih dahulu. Melihat Evan bersiap jatuh ke dalam panci berisi air mendidih, sang ratu melepas cincin itu dengan batu yang dilempar ke bawah. Untuk membuat air langsung menjadi dingin, Evan dengan cepat melompat dari sana dan jatuh ke pot kedua. Air dingin dengan cepat membekukannya. Pada saat ini, Phoenix tiba-tiba muncul, melemparkan bulunya ke dalam pot. Di dalamnya, Evan sekali lagi melompat keluar, jatuh ke pot ketiga. Setelah 2 kali berendam dalam air panas dan air dingin, dia khawatir dia akan mati kali ini. Tepat pada saat ini, Dandelion jatuh ke dalam pot ketiga. Evan tiba-tiba terangkat oleh kilatan cahaya. Ternyata, keledai kecil menggunakan kecepatannya untuk berlari ke cakrawala. Untuk membawa kembali pohon ajaib untuk menyelamatkan hidup Evan. Melihat wajah Evan masih menunjukkan ekspresi tenang, raja menepati janjinya dan melompat ke dalam pot. Namun sayangnya dia tidak memiliki kesempatan untuk mendaki keluar lagi. Setelah itu, orang-orang di kota secara bersamaan mempromosikan Evan menjadi raja baru. Dan Ratu Es akan menjadi istrinya. Mereka hidup bahagia bersama. Magic Road yang diadaptasi dari karya sastra anak-anak, Keledai Ajaib. Meskipun detail filmnya agak tidak nyata, tetapi dalam hal efek teknis, itu tidak bisa disalahkan. Benar-benar sebuah film yang layak ditonton.